Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Hai, okage-sama de genki desu ne. Baik anak-anak, masih dengan Ina Sensei di sini. Kita akan belajar kembali bahasa Jepang kelas 10 semester 2. Kali ini kita masuk ke pembelajaran bab 10 ya. Baik, silahkan diperhatikan slide berikut. Seperti biasa, Sensei minta kalian tetap fokus ke huruf Jepangnya ya, karena itu wajib dipahami dan dikuasai ya. Baik, judulnya adalah Hoki wa Tana no Yoko desu. Ya, Sensei ulangi lagi, Hoki wa Tana no Yoko desu ya. Hai, jadi hoki di sini adalah kata benda ya. Yang dimaksud hoki adalah sapu ya, sapu. Kemudian tanah, tanah itu lemari ya. Lemari ya. Baik, kemudian untuk yoko, yoko itu adalah keterangan tempat ya, jadi menyebutkan letak. Yoko itu artinya di samping atau sejajar ya, sejajar. Ya, jadi hoki wa tana no yoko desu artinya adalah sapu itu ada sejajar dengan lemari ya. Nah, apa ini Sensei kok ada lemari, ada sapu sejajar ya. Jadi temanya masih tentang kehidupan di sekolah ya. Untuk semester 2 kelas 10 bahasa Jepang temanya masih tentang kehidupan di sekolah. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di bab 10 ini? Mari kita lihat di slide berikut ya. Hai, mite kangaimashou. Seperti biasa kalian diminta untuk melihat dan memikirkan ya gambar berikut sebagai pengantar untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya di bab 10 ini ya. Hai. Kalau kalian perhatikan dua potret ini dua-duanya adalah di sekolah ya. Yang di sebelah kiri ini sekolah di Jepang, sedangkan yang di sebelah kanan ini sekolah di Indonesia ya. Kalau kalian lihat itu semua barang-barangnya tertata rapi ya dalam suatu ruangan, ada lemari. Nah, jadi ada sapu buat pel itu diletakkan di situ ya. Sedangkan kalau di sekolah Indonesia itu di setiap kelas ada benda-benda tertentu ya, seperti ada meja, kursi, lemari. Lemarinya biasanya digunakan apa? Macam-macam ya. Kalau buat literasi biasanya di situ diletakkan buku-buku ya. Kemudian di tembok ada peta dan bahkan kalau kalian lihat ini ada helm ya, helm siswa diletakkan di kursi bagian belakang biasanya ya. Hai, jadi langsung saja gambar ini adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di bab 10 ini adalah 3 ya, silahkan dicatat. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan jenis-jenis atau macam-macam ya kosakata benda-benda yang ada di sekolah ya, tepatnya yang ada di ruangan-ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan kalimat tentang keberadaan benda-benda di ruangan-ruangan yang ada di sekolah ya. Jadi misalnya di perpus itu ada apa saja, nah di kelas ada apa saja, nah itu diungkapkan dalam kalimat bahasa Jepang. Dan yang ketiga, kalian akan diajarkan tentang posisi atau letak ya barang-barang tersebut di ruangan tersebut ya di sekolah. Jadi misalnya seperti judulnya tadi, sapunya ada di sebelah mana atau vas bunganya ada di sebelah mana. Nah, itu bagaimana kalian mengungkapkannya dalam kalimat bahasa Jepang ya. Jadi Sensei ulangi lagi, ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan kosakata benda-benda yang ada di sekolah. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan kalimat tentang keberadaan benda ya yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan letak atau posisi benda yang ada di sekolah ya. Baik, kita langsung masuk ke sub bahasan yang pertama ya. Hai, di sini bacanya Kyoshitsu ni chizu ga arimasu ya. Jadi artinya Kyoshitsu apa? Sudah diajarkan ya. Kyoshitsu adalah ruang kelas ya. Chizu itu kosakata baru. Chizu itu adalah peta. Ya, arimas itu artinya ada untuk benda mati. Ya, kalau di bab sebelumnya ada kata imas, imas itu untuk manusia ya, orang, artinya ada, sama ya. Sedangkan arimas harus diingat ya, itu khusus untuk menyatakan ada, tapi untuk benda mati.
Hai, baik kita lihat. Nah, di sini ada 10 kosakata benda-benda yang ada di sekolah ya. Ini ruangannya ruangan kelas ya. Baik, kegiatan yang pertama seperti biasa, kite imasho ya. Kite kalian diminta untuk mendengarkan, kemudian imasho kalian diminta untuk mengucapkan sesuai audio yang sensei perdengarkan ya. Baik, bagaimana penyebutan lemari, peta, dan seterusnya ini ya, barang-barang di kelas dalam bahasa Jepang. Hai, silahkan didengarkan. Kite kudasai. 1、棚、棚です。棚があります。 Baik, jadi lemari itu tanah ya. Sekali lagi tanah, kemudian kalimat menyebutkan ada lemari. Nah, jadi kalimatnya langsung diajarkan karena nanti tugasnya adalah kalian seperti biasa presentasi tapi bentuknya tulisan ya. Karena ini daring, jadi sensei tidak akan memberikan video lagi ya. Karena sebentar lagi juga kita akan tatap muka. Baik, kembali lagi fokus ke sini. Lemari bahasa Jepangnya tanah. Menyebutkan ada lemari bahasa Jepangnya adalah tanaga arimas ya. Tanaga arimas. Jadi kalau bahasa Jepang dibalik lemarinya dulu, bendanya di depan, baru ada, keterangan adanya itu di belakang ya. Tanaga, hati-hati kata penghubungnya ga. Arimas, artinya ada lemari. Berikutnya nomor 2. 2、地図、地図です。地図があります。 Hai, sudah disampaikan di depan tadi ya. Jadi peta itu bahasa Jepangnya chizu. Ya, ada peta itu bahasa Jepangnya chizu ga arimasu. Ya. Kemudian nomor 3 ini apa? Papan tulis ya. Langsung saja sensei buka. Nah, jadi papan tulis kapur, hati-hati ini ada 2 warna. Yang hijau ini kapur ya. Alat tulisnya kapur, itu bahasa Jepangnya kokubang. Ya. Kokubang, tulisannya kokuban, kokuban, tapi bacanya kokubang. Ya, jadi menyebutkan ada papan tulis bahasa Jepangnya adalah kokubang ga arimasu. Ya. Kemudian nomor 4, sapu tadi ya di depan judulnya. Sapu bahasa Jepangnya hoki, panjang ya, hoki. Jadi menyebutkan ada sapu bahasa Jepangnya hoki ga arimasu. Ya, nomor 5, tempat sampah itu bahasa Jepangnya gomibako. Ada tempat sampah, gomibako ga arimasu. Kemudian nomor 6. Nah, ini dari proyektor ya, biasa yang dibuat kita kalau menyebutnya LCD ya. LCD itu sebetulnya lembarannya ya, tapi kalau ininya alatnya itu proyektor ya namanya. Nah, ini pakai katakana ya. Kenapa? Karena menggunakan kosakata asing ya, bahasa Inggris di luar Jepang ya. Dari kata proyektor jadinya berubah anak-anak ya. Projekuta. Projekuta panjang ya. Projekta. Tuh ya, jadi orang Jepang nggak bisa bilang proyektor ya. Tapi muncul di huruf katakananya seperti ini ya. Silahkan dipahami. Nomor 7, kursi. Nah, kursi bahasa Jepangnya isu. Ya, 2 huruf ini saja isu. Jadi ada kursi bahasa Jepangnya isu ga arimasu. Baik, nomor 8. Hai, nomor 8 kita lihat ya, meja ya. Meja itu bahasa Jepangnya sukue, hati-hati ya bacanya digabung ini. Sukue. Sukue bukan tesukue salah ya, tapi tsukue. Sukue. Jadi menyebutkan ada meja bahasa Jepangnya sukue ga arimasu. Kemudian nomor 9. Nah, ini biasanya ada dia di meja guru ya di depan ini. Vas bunga. Nah, dicatat vas bunga itu bahasa Jepangnya kabing. Tulisannya kabin, tapi bacanya kabing. Ya, jadi kalau menyebutkan ada vas bunga bahasa Jepangnya kabing ga arimasu ya. Kemudian terakhir nomor 10. Tokei. Ya, nanti dilihat di PPT-nya ya, karena ini tertutup dengan gambar sensei ya. Untuk jam itu bahasa Jepangnya tokei. Ya, jadi kalau ada jam itu bahasa Jepangnya tokei ga arimasu. Ya, silahkan dipahami, videonya bersifat offline, jadi kalian bisa download ya di YouTube channel, kemudian diputar berulang-ulang.